G30S 1965 adalah peristiwa sejarah kelam di Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai upaya kudeta yang dilakukan oleh Gerakan Tipu September atau G30S, yang berujung pada terbunuhnya 7 perwira tinggi TNI AD. Namun, peristiwa ini tidak hanya terjadi di Jakarta sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Di pusat, yakni Jakarta, pemberontakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang perwira TNI AD yang memimpin Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, G30S menculik dan membunuh 6 jenderal serta seorang perwira TNI AD lainnya. Mereka mengklaim bahwa tindakan tersebut adalah untuk menggagalkan Dewan Jenderal, yang menurut mereka akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. G30S di pusat terfokus pada upaya menguasai komando militer, komunikasi, dan simbol-simbol kekuasaan di Jakarta. Namun, aksi ini gagal mendapatkan dukungan penuh dari militer dan rakyat, terutama setelah Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando dan memulihkan keadaan pada 1 Oktober 1965. Berbeda dengan Jakarta, di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur, G30S memperoleh dukungan dari elemen-elemen lokal yang terkait dengan PKI. Di daerah-daerah ini, terjadi penguasaan kantor pemerintahan, pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap anti-PKI, dan upaya memperluas pengaruh ideologi komunis. Misalnya di Boyolali, Solo, dan Blitar, kelompok simpatisan PKI melakukan aksi kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap musuh politik mereka, termasuk tokoh agama, militer lokal, dan pemuka masyarakat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemberontakan di daerah memiliki pola yang berbeda dengan di pusat, lebih fokus pada konflik sosial dan ideologis. Pelaku di pusat dan daerah. Di pusat dipimpin oleh Letkol Untung, dengan keterlibatan tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Latif dan Brigjen Suparjo. Dukungan organisasi berasal dari elemen-elemen PKI di tingkat pusat. Di daerah, pelaku utamanya adalah simpatisan PKI dan organisasi pendukungnya seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat, dan Gerwani. Mereka bergerak berdasarkan instruksi dari pemimpin-pemimpin lokal PKI. Klasifikasi pemberontakan. Penggolongan antara pemberontakan di pusat dan daerah pertama kali dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui dokumen resmi seperti buku putih dan propaganda anti-PKI. Pengelompokan ini didasarkan pada 1. Cakupan wilayah. Pemberontakan di pusat bersifat terbatas di Jakarta dan menyasar kepemimpinan nasional, sementara di daerah meluas secara horizontal ke konflik sosial. 2. Tujuan dan metode. Di pusat, tujuan utama adalah merebut kekuasaan negara. Di daerah, tujuan condong pada konflik ideologi dan sosial. Pemberontakan G30S 1965 adalah momen penting yang membentuk sejarah Indonesia modern. Dengan memahami perbedaan antara pemberontakan di pusat dan daerah, kita dapat melihat bagaimana konflik ini memengaruhi dinamika politik dan sosial di Indonesia. Peristiwa ini mengajarkan kita pentingnya menjaga persatuan dan kewaspadaan terhadap ancaman ideologi yang merusak keutuhan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video sejarah lainnya.